anak ya, itu untuk mampu meminimalisir ini. Intervensi yang spesifik melalui pada makan siang gratis, termasuk perbaikan gizi pada ibu hamil, empasi, dan juga yang lainnya. Saya percaya, saya tahu banget gitu, nggak semua dari kita itu waris. Saya percaya semua dari kita itu perintis gitu banyak kan. Pertanyaan kan mungkin tadi dokter ngomong kayak Jeff Bezos, kayak Elon Musk lah. Elon Musk itu orang tuanya punya tambang di Afrika. Terus mungkin kayak tadi contoh Bill Gates didanain oleh orang tuanya. Jadi kalau misalkan dia gagal, dia pasti ada safety net-nya juga. Dan untuk beberapa orang sukses itu yang kita lihat punya berbagai macam perusahaan besar, mereka punya safety net gitu. Mereka punya tempat aman sekali yang mereka gagal agar mereka bisa bangkit lagi. Nah, untuk orang-orang yang perintis yang kayak sekalinya gagal nggak bisa bangkit lagi, itu gimana caranya? Kita seperti Dr. Gamal. Sekian dan terima kasih. Baik, luar biasa. Stresnya lebih kenapa? Satu, dia berdosa. Saat dia sudah melakukan, dia feeling guilty. Dia merasa dia berdosa banyak dalam dirinya. Itu memberikan stres yang luar biasa. Kedua, resiko penyakit, sakit HIV, AIDS, berbeda. Ya, orang-orang yang dia akhirnya menderita sakit itu karena tadi ingin menganggap seks sebagai bagian dari hidup. Akhirnya sampai pada sakit HIV, AIDS dan berbagai penyakit yang dampaknya luar biasa bagi dirinya sendiri. Itu yang kedua. Ya, terus tadi mungkin senang-senang, happy, seks bebas, dan berbagai dampak negatif. Atau kedua, kamu menyiapkan diri menjadi pribadi yang tentu karena masa bebas, kamu akan merasa dan betul bisa ya mengontrol stres lebih baik. Lalu kedua, kamu bisa fokus pada pengembangan diri kamu sehingga bisa punya pencapaian luar biasa dan bisa mencapai relasi sebagainya. Itu secara baik dan secara kedua, tentu regulasi sekarang itu berbagai regulasi ada ya, jadi masuk dalam konteks kampus ya. Itu bagaimana kita semua sekarang ya berbagai entitas baik dari sisi rektorat, dekanat, termasuk badan eksekutif, himpunan dan lain sebagainya itu punya memang satu aware yang besar soal dampak negatif dari pergaulan bebas yang akhirnya merusak masa depan. Saya berbagi adik-adik soal successful intelligence, kecerdasan menghasilkan itu bukan hanya mengandalkan thinking atau creative thinking, tapi juga practical thinking. Bukan hanya pada book smart, tapi juga street smart. Sehingga mereka bukan hanya cerdas buku, tapi juga cerdas belajar pengalaman. Jangan lalu kedua, saya melakukan penguatan, memberikan keyakinan ke adik-adik bahwa pada bakat, keunggulan, passion ya, talenta yang mereka miliki itu satu modal dasar yang bisa mereka kapitalisasi untuk mencapai keberhasilan. Dan yang ketiga yang tidak penting adalah working spirit. Bagi passion dan kecerdasan menjadi tidak efektif ketika mereka tidak punya mentalitas untuk mau berjuang, mau berjuang dalam tidak. Karena yang kita butuhkan kapan ada anak muda yang mampu berjuang dalam situasi yang paling sulit sekalipun dengan sangat tangguh. Dan yang keempat tidak kalah penting adalah bagaimana mereka sudah punya target yang spesifik jelas yang mereka mau capai. Lalu bagaimana yang kelima diselesaikan. Sehingga anak-anak bukan hanya high profile tapi low impact ya. Kita butuh anak-anak yang dia low profile high impact. Saya berharap adik-adik mampu menggunakan tadi bakat cerasnya untuk menghasilkan dampak di tengah-tengah masyarakat. Dan terakhir tentu kita tidak bisa melepaskan bahwa nilai religiusitas ya spiritualitas itu adalah menjadi benteng terkuat mereka untuk mampu tetap menjaga ketulusan, dedikasi, pengabdian dan terus bagaimana berorientasi positif dalam berbagai hal yang mereka lakukan sehingga keberkahan dalam kehidupan ya itu bisa dicapai bukan hanya mengandalkan aspek-aspek seperti passion kerja keras, tapi juga satu orientasi akhirat dan tentu kita sebutnya sebagai ya salah satu prophetic leadership yang kepemimpinan ya mengandalkan dan bernilai spirit. Mungkin itu dari saya dan saya apresiasi tadi
ada yang men-challenge ya idea saya soal passion, itu menunjukkan anak-anak muda kita semakin kritis, dan tentu hipotesa dia benar bahwa ada satu judul buku yang namanya Talent is Overrated, bahwa kebanyakan orang menganggap passion membelas, padahal kerja keras itu menjadi aktivitas yang determinan, faktor yang dominan menjadi selain. Terima kasih dan atas kesempatannya kalian. Saya berharap vokasi Brawijaya bisa menjadi rahim lahirnya generasi-generasi muda yang mampu menampilkan keindahan Indonesia lewat karya, prestasi, dan kontribusinya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pak Dekan, mungkin terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Gamal tadi, mungkin ada tanggapan nih Pak. Baik, terima kasih. Jadi kegiatan PKK Maba ini kan menyambut mahasiswa baru. Menyambut mahasiswa baru itu harus dengan semangat yang tinggi, sehingga kita mengundang Pak Dr. Gamal Aludin Said, salah satu tokoh muda inspiratif yang semuanya berproses, juga alumni Brawijaya. Artinya motivasi ini mendorong saya untuk bisa kami mengundang Dr. Gamal Aludin Said untuk memberikan inspirasi kepada mahasiswa baru, sehingga mereka nantinya sudah punya gambaran bagaimana menjadi seorang pemuda yang memberikan dampak luas tidak hanya kepada masyarakat lokal tapi juga secara global. Harapannya yang disampaikan oleh Dr. Gamal tadi itu bisa memberikan dorongan kepada seluruh mahasiswa baru vokasi untuk berprestasi.